Menghayal adalah kegiatan yang memikirkan, memimpikannya, membayangkan, mengharapkan, ingin memiliki, dan ingin menjadi sesuatu yang belum tentu terjadi di dunia nyata. Menghayal biasanya sering dilakukan di saat sedang merenung, sendiri, dan menjelang tidur. Namun, tak banyak orang tahu, jika sering menghayal dapat mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan. Menurut Scott Barry Kaufman, profesor psikologi dari New York University, menyatakan bahwa kecerdasan juga meliputi faktor mimpi dan keinginan terdalam seseorang. Mimpi-mimpi dan tujuan jangka panjang juga mempengaruhi fungsi kognitif otak, di mana saat melamun, tanpa disadari berhubungan dengan intuisi, lalu memicu akan kenangan dan mengingat informasi yang disimpan. Tetapi nahas, tidak semua orang yang suka melamun, berusaha untuk mencapai impian dan cita-cita yang sering dihayalkan. Mereka hanya selalu berangan-angan, kemudian melamun, berpikir tanpa berusaha untuk melakukan aksi dan berusaha mewujudkan cita-cita. Di balik itu, terdapat dampak buruk bagi kesehatan karena banyak menghayal, seperti sering merasa frustrasi. Bahkan stres akibat khayalan tidak terwujud, karena hanya sikap menunggu yang dilakukan. Berikut ini adalah dampak buruknya menghayal bagi kesehatan. 1. Lesu dan tidak bergairah. Seseorang yang sering berkhayal tidak mengenal tempat dan waktu, misalkan ketika dalam perjalanan, ketika sedang berdiam diri, dan bahkan sedang beribadah. Maka akan terlihat lesu, lemas, tidak bersemangat, dan apabila disapa akan merasa kaget, lalu terkejut. Karena tentu saja hal seperti itu tidak akan fokus dalam keadaan melamun. 2. Sering mengalami gangguan pada kepala. Karena terlalu banyak melamun dan berpikir keras, menimbulkan gangguan pada saraf dan urat kepala tersebut akan menegang. Akibatnya akan mengalami pusing dan sakit kepala. Bahayanya hal ini dilakukan dan dialami oleh setiap orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk berkhayal. 3. Menimbulkan geger otak. Pikiran yang dimiliki oleh orang yang sering berkhayal cenderung sudah tidak rasional, bebas menjadi apapun yang diinginkan, dan tentu saja itu adalah dunia khayalan miliknya, apapun bisa terjadi. Apabila hal ini terjadi terus-menerus secara kontinu dalam jangka yang lama akan mengalami gangguan pada otaknya. Hal ini juga yang dialami seorang gamer, atau pemain game online. Gamer akan membayangkan bahwa tokoh atau karakter yang dimainkan adalah dirinya. Tidak heran kenapa setiap gamer mengalami kekalahan dalam permainan, dia akan merasa frustrasi dan pusing. 4. Menimbulkan gangguan jiwa. Menghayal tidak akan menghasilkan pengaruh positif bagi seseorang, bahkan sebaliknya dapat mengakibatkan dampak buruk bagi seseorang. Berbeda dengan impian, untuk membedakan antara impian dan khayalan adalah dampaknya maupun pengaruhnya. Khiyalan adalah hal yang tidak nyata, karena apabila bersifat rasional bukan berarti khayalan. Selain dari sudut pandang medis, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa, "Aku khawatir pada dua hal yang akan menimpa kalian kelak, 1. Panjang angan-angan, dan 2. Mengikuti hawa nafsu." Sesungguhnya angan yang panjang bisa melupakan akhirat, dan mengikuti hawa nafsu dapat menghalangi datangnya kebenaran. Tidak adanya larangan untuk menghayal. Mungkin sesekali dilakukan selama untuk memacu semangat, dengan catatan tetap menjaga diri supaya tidak terlena terbawa alur, hingga lupa diri. Lebih-lebih lagi apabila tidak terlalu banyak menghayal yang irasional karena memang mempunyai pengaruh negatif, terutama bagi kesehatan. Demikian, semoga bermanfaat. Ikuti terus channel kami, dan Anda akan mendapatkan tips kesehatan lainnya. Terima kasih. Like dan subscribe-nya.